Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilmayanti dengan NIM S1F1211047 dari Prodi Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Haluleo. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas final mata kuliah Manajemen Infrastruktur, yang di dalamnya kita akan membahas beberapa hal mengenai manajemen infrastruktur. Nah, manajemen aset infrastruktur di Indonesia itu seringkali dianggap sebagai persoalan teknis. Untuk memperkuat manajemen, pemerintah daerah secara keseluruhan mengembangkan dan menerapkan kerangka kerja yang lengkap dan strategis dalam manajemen aset menjadi penting. Nah, pemerintah Indonesia mengakui pentingnya investasi dalam bidang infrastruktur untuk meningkatkan layanan publik dan menyokong pembangunan ekonomi. Instansi-instansi penting dalam pemerintah Indonesia seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau KPUPR menginvestasikan jumlah yang besar untuk pembangunan infrastruktur baru. Kondisi lingkungan desentralisasi saat ini menunjukkan karena pendanaan pemerintah Indonesia yang terbatas, sebagai besar investasi harus berasal dari pemerintah daerah atau Pemda. Dalam menghadapi perkembangan organisasi ke depan, maka manajemen sumber daya manusia itu perlu merumuskan strategi-strategi. Perubahan lingkungan internal maupun eksternal organisasi harus menjadi perhatian utama bagi manajer sumber daya manusia, sehingga dapat menentukan formulasi strategi bagi pengelolaan sumber daya manusia. Faktor yang sangat menentukan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung atau yang lebih kita kenal dengan istilah infrastruktur organisasi atau perusahaan, yang dimana faktor ini merupakan faktor klasik, tetapi dalam kenyataannya tidak boleh diabaikan karena sangat mempengaruhi optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia yang ada. Tidak siapnya infrastruktur perusahaan atau tidak siapnya suatu infrastruktur yang ada itu akan berpengaruh terhadap kecenderungan yang kurang disiplin, tidak mempunyai inisiatif untuk mengembangkan diri, serta tidak menguasai tugas dan fungsinya. Selain itu, manajemen infrastruktur juga diarahkan agar para pekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu mendapatkan acuan dan pedoman kerja. Ada kecenderungan sumber daya manusia yang ada tidak berinisiatif mempelajari aturan untuk mendukung kinerja tugasnya. Sedikit tadi membahas mengenai manajemen infrastruktur. Mungkin kita ketahui dulu manajemen itu seperti apa. Nah, manajemen di sini itu selalu diartikan sebagai proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia hingga pengendalian untuk tercapainya tujuan dari suatu kegiatan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak bisa menghindari ilmu manajemen. Konsep manajemen adalah proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pemindahan, pengarahan yang dilakukan oleh bantuan sumber dayanya agar mencapai tujuan tertentu. Nah, ketersediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat itu mutlak diperlukan karena kenapa? Dengan infrastruktur yang baik, maka produktivitas kerja masyarakat pun akan semakin meningkat. Untuk menjamin hal tersebut, maka diperlukan manajemen infrastruktur publik yang baik dan harus berkelanjutan. Nah, apa itu infrastruktur? Mungkin sudah sering kita dengar yang namanya itu infrastruktur. Infrastruktur itu merupakan hal-hal yang menjadi sarana dan prasarana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalkan seperti jalan, transportasi, bangunan, dan lain sebagainya. Infrastruktur dibangun bertujuan untuk memajukan dan menunjang perekonomian negara maupun masyarakat. Dalam pembangunan infrastruktur tentu disertai manajemen yang baik dari mulai perencanaan sampai tahap akhir penyelesaian. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan juga lingkup ekonomi.
Sedangkan secara lebih spesifik lagi, infrastruktur itu didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas pihak yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Nah, sistem infrastruktur sendiri itu merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Nah, definisi teknik juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang sangat penting. Nah, manajemen infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat itu mutlak diperlukan. Kenapa? Karena lagi-lagi kita ketahui bahwa dengan infrastruktur yang baik, maka produktivitas kinerja masyarakat pun akan semakin meningkat. Untuk menjamin hal tersebut, maka dari itu manajemen infrastruktur itu sangat berperan penting dalam pembangunan publik yang berkelanjutan. Nah, infrastruktur publik yang dimaksud itu ialah seperti fasilitas fisik yang dimiliki dan dibangun serta dikelola oleh institusi pemerintah baik dari pusat, daerah, kabupaten atau kota yang tujuannya untuk kepentingan publik itu sendiri. Nah, jenis-jenis infrastruktur tersebut diantaranya seperti dalam bidang transportasi, dalam bidang pengelolaan air bersih, dalam bidang pembuangan limbah, sumber energi dan distribusi, bangunan gedung, komunikasi, dan masih banyak lagi. Nah, tantangan manajemen infrastruktur publik itu sendiri menyampaikan bahwa meningkatkan kualitas dan kualitas infrastruktur adalah suatu cara untuk meningkatkan perkembangan ekonomi khususnya bagi negara-negara berkembang. Nah, di sini maksudnya itu artinya bukan hanya ketika rusak saja baru diperbaiki, tapi harus dikelola dengan baik dan digunakan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya. Karena kalau kita pikir-pikir kan keberadaan infrastruktur ini kan ujung-ujungnya untuk aktivitas ekonomi. Nah, maka dari itu pengelolaannya pun harus kita berlandaskan pada aspek jangka panjang, sustainable, dan untuk generasi mendatang. Nah, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam membangun infrastruktur adalah melihat kebutuhan jangka panjang untuk generasi-generasi di masa yang akan datang sesuai dengan tujuan pembangunan. Nah, tantangannya mungkin bagaimana kita bisa sama-sama kalau mengambil keputusan itu kita lihat dulu dari manfaat jangka panjang yang sangat besar. Bukan hanya saat ini saja, tapi ke depannya juga. Nah, kemudian maka dari yang kita bahas tadi, oleh karena itu manajemen infrastruktur itu dapat membantu mendorong transformasi perusahaan menuju profitabilitas yang lebih besar dengan memastikan bahwa perusahaan memiliki teknologi yang tepat untuk mencapai tujuannya. Nah, kemudian kita akan membahas bagaimana infrastruktur itu berperan sih. Nah, lingkungan alam infrastruktur itu berperan pada yang pertama, yaitu lingkungan alam pendukung dari sistem infrastruktur, dan sistem infrastruktur mendukung sistem ekonomi, serta sistem sosial itu dijadikan sebagai objek dan sasaran yang didukung oleh sistem ekonomi, yang diantaranya yaitu berhubungan dengan 4 aspek. Yang pertama yaitu social system, yang kedua economical system, yang ketiga physical infrastruktur, dan yang keempat adalah natural environment. Yang kedua, peran infrastruktur yaitu sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sistem sosial dalam tatanan kehidupan manusia dan lingkungan alam. Yang ketiga, infrastruktur yang tidak berfungsi akan memberikan dampak yang besar bagi manusia. Nah, kita pikir saja sebaliknya, infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk kepentingan manusia tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan itu akan merusak alam yang pada hakikatnya akan merugikan manusia termasuk makhluk hidup lainnya. Kemudian persoalan infrastruktur
merupakan persoalan yang kompleks karena hampir semua itu disiplin terlibat. Nah, beberapa persoalannya itu antara lain, yang pertama, perkembangan tata ruang kota yang tidak terkendali. Misalnya itu akibat dari urbanisasi, sehingga pembangunan infrastruktur itu kalah cepat dengan perubahan tata guna lahan. Yang kedua, daya dukung lingkungan terutama daerah perkotaan menjadi sangat berkurang. Yang ketiga, sumber daya air dikelola oleh bermacam-macam institusi seperti DEP SDM, DEP Kimpraswil, Pemda Kabupaten atau Kota, DEP Kehutanan, DEP Pertanian. Mereka itu masing-masing berjalan sendiri-sendiri, mereka itu terlihat tidak ada koordinasi dan juga tidak terintegrasi. Nah, yang keempat, konflik elit politik yang potensial mengakibatkan disintegrasi bangsa. Dan yang terakhir yaitu konflik penduduk, di mana potensial konflik daerah karena muncul egoisme akibat OTDA. Nah, sistem infrastruktur juga terbagi menjadi bermacam-macam subsistem, yang dimana subsistem itu mengakibatkan sistem infrastruktur itu menjadi kompleks. Nah, tahapannya yaitu yang pertama ada yang namanya studi, yang kedua ada yang namanya perencanaan, yang ketiga ada namanya pelaksanaan dan pembangunan, dan yang keempat yaitu ada namanya pemanfaatan dan pemeliharaan. Merupakan proses yang perlu dilakukan ya untuk membuat sistem infrastruktur yang lebih terarah dan lebih menyeluruh lagi. Sistem infrastruktur juga merupakan proses yang melibatkan berbagai aspek interdisiplin, dan juga sistem infrastruktur itu juga multisektoral. Nah, salah satu tantangan utama dalam perencanaan infrastruktur itu sendiri yaitu mempertimbangkan bagaimana semua itu memberikan pengaruh kepada yang lainnya, keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, dan dampak-dampaknya dalam suatu keseimbangan yang harmoni. Kemudian ada proses pembangunan. Nah, pada proses pembangunan infrastruktur ini itu ada yang namanya prastudi kelayakan. Nah, ide-idenya itu diterjemahkan dalam bentuk yang analisis dengan tujuan agar apakah ide itu bisa ditindaklanjuti dengan analisis berikutnya atau tidak. Nah, analisis yang dilakukan yaitu meliputi yang pertama yaitu ada aspek teknis, yang kedua tentunya harus ada aspek ekonomi, dan yang ketiga itu harus ada aspek sosial dan aspek lingkungan, atau yang biasa mungkin kita dengar itu yang namanya AMDAL, atau kepanjangannya yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Ada juga prinsip-prinsip penyediaan infrastruktur. Pada prinsip pembangunan infrastruktur itu ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu mengadopsi kebijakan-kebijakan ramah lingkungan. Nah, tentunya pasti kita membutuhkan yang namanya infrastruktur yang ramah lingkungan ya. Yang kedua, menjamin keputusan-keputusan relevan dengan konsekuensi ekologis. Yang ketiga, meningkatkan adopsi teknologi tepat guna. Yang keempat, meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dan yang kelima yaitu mencari solusi bersama-sama mengenai masalah-masalah yang sering terjadi di lingkungan. Kemudian selain ada prinsip penyediaan infrastruktur, ada juga prinsip-prinsip pengembangan infrastruktur. Nah, dari segi internal, kegiatan-kegiatan infrastruktur dituntut untuk makin mampu berperan mendukung pergerakan orang, barang, dan jasa demi mendukung timbulnya perekonomian dan pengembangan wilayah, dan sekaligus mempersempit kesenjangan pembangunan suatu kota. Infrastruktur itu dituntut untuk memiliki korelasi yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi wilayah, kesesuaian tata ruang, dan kelestarian lingkungan. Perencanaan program dan kegiatan proyek infrastruktur di masa yang akan datang itu harus terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi daerah, di mana dengan pertumbuhan ekonomi daerah itu dapat mendukung timbulnya kegiatan-kegiatan strategis serta kawasan andalan yang ada. Pengembangan infrastruktur di Indonesia juga menurut pendekatan P3KT disebabkan oleh pengadaan prasarana secara terpusat itu kayak kurang mencerminkan kebutuhan setempat, dan sering juga kurang dimanfaatkan dan dipelihara oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat juga. Kemudian juga sering terjadi
tumpang tindih antara program-program prasarana pemerintah pusat dan juga provinsi, kabupaten atau kota. Dari beberapa hal di atas yang dibahas, mungkin ada beberapa definisi beberapa para ahli mengenai manajemen infrastruktur. Yang pertama yaitu dari The British Institute of Facilities Management. Dia itu mengatakan bahwa manajemen infrastruktur itu sebagai kegiatan koordinasi antara lingkungan kerja fisik dengan orang atau karyawan dan pekerjaan pada suatu organisasi. Yang kedua, menurut Dilanti, dia itu mendefinisikan bahwa manajemen infrastruktur itu sebagai proses dalam hal mana organisasi mendistribusikan dan mempertahankan suatu kualitas lingkungan kerja dan mendistribusikan kualitas layanan pendukung guna memenuhi tujuan perusahaan pada biaya yang terbaik. Yang ketiga, menurut Atkin dan Brooks, mereka itu mendefinisikan bahwa manajemen infrastruktur itu sebagai pendekatan yang terintegrasi. Maksudnya itu dalam hal mengoperasikan, memelihara, meningkatkan dan mengadaptasi ruang kerja dan infrastruktur organisasi guna menciptakan suatu lingkungan yang dapat memberikan dorongan yang kuat terhadap tujuan utama organisasi itu sendiri. Kemudian ada menurut Kate, dia mendefinisikan bahwa manajemen infrastruktur itu sebagai penciptaan suatu kebijakan fasilitas yang mengekspresikan nilai perusahaan, di mana ada pemberian otoritas pada unit bisnis tentang fasilitas guna peningkatan kualitas layanan. Nah, pengembangan fasilitas ini itu guna mencapai tujuan bisnis, di mana dapat memahami peningkatan nilai yang diperoleh dari perubahan fasilitas dalam organisasi. Kemudian ada menurut Ulrich, dia itu mengatakan bahwa manajemen infrastruktur itu berkenaan dengan membangun sebuah infrastruktur yang efisien melalui proses reengineering organisasi agar terwujud kontribusi karyawan yang merata bagi setiap pekerja dalam memenuhi kewajiban mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal ini tuh mengisyaratkan bahwa reengineering bisnis harus dijalankan pada seluruh aspek eksternal maupun internal organisasi. Kemudian yang terakhir itu ada menurut World Bank, dia mengemukakan bahwa manajemen infrastruktur atau manajemen prasarana yaitu suatu faktor penentu yang penting dari produktivitas yang dibangun melalui engineering dalam rangka pelaksanaan aktivitas karyawan dalam organisasi lebih efisien dan lebih efektif. Adapun tujuan dari manajemen infrastruktur itu sendiri, yang pertama yaitu untuk mencapai optimalisasi biaya operasional perusahaan, juga untuk meningkatkan efektivitas penggunaan ruang kerja dan juga aset lainnya yang berhubungan dengan orang dan proses kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, tujuan dari manajemen infrastruktur yaitu membentuk infrastruktur perusahaan yang efisien. Yang ketiga yaitu tujuan manajemen infrastruktur itu sendiri yaitu mengurangi kegiatan ganda, kemudian memelihara norma-norma kesetiaan, meningkatkan arus informasi dalam seluruh sistem informasi, meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, menjamin terlaksananya hubungan kegiatan operasional interorganisasi dan lingkungan eksternal, memelihara kebijakan efektivitas manajemen perubahan. Nah, meski semua aktivitas bisnis tergantung pada prasarana ya, namun dalam merencanakan proyek-proyek itu tidak menjamin manajemen yang efektif dan mengabaikan hal tersebut akan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Nah, berdasarkan pendapat mereka tersebut di atas itu, dapat dijelaskan bahwa tujuan dari manajemen infrastruktur itu sendiri adalah tidak lain bahwa untuk mengoptimalkan kegiatan sumber daya manusia sesuai dengan fasilitas yang tersedia serta manajemen yang efektif dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu tujuan organisasi adalah menciptakan customer yang bervalue pada tingkat benefit cost terendah serta benefit value yang tinggi. Kemudian dalam
pengembangan infrastruktur perkotaan itu diperlukan suatu manajemen yang handal dalam pengelolaan infrastruktur. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, manajemen perkotaan. Nah, manajemen perkotaan diharapkan mampu memobilisasi berbagai sumber daya dan memanfaatkannya sehingga saling mendukung dalam perencanaan, penyusunan program, pelaksanaan pendanaan, pengoperasian, dan juga pemeliharaan. Yang kedua, manajemen keuangan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Nah, pada prinsipnya yaitu bagaimana mereka itu memobilisasi sumber dana di kabupaten atau kota dari sumber-sumber potensial yang sudah ada agar mereka itu mampu membiayai program-program pembangunan yang sudah direncanakan. Yang ketiga, manajemen kerjasama pemerintah swasta. Nah, ini pasti sudah tidak asing lagi bagi kawan-kawan sekalian mendengar kerjasama antara pemerintah dan swasta ya. Pada prinsipnya itu bagaimana agar bisa menjalin kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur perkotaan. Nah, agar kerjasama pemerintah dan swasta ini dapat berhasil itu pasti mereka melakukan berbagai macam rencana dan juga berbagai macam cara ya. Pihak-pihak ini tuh harus mempertimbangkan beberapa persyaratan pokok ya, contohnya seperti saling mempercayai. Mungkin ini hal-hal kecil tapi ini suatu hal yang sangat penting dalam suatu menjalin hubungan kerjasama. Kemudian ada kepentingan yang selaras, ada pembagian beban modal dan keuntungan, serta resiko proyek itu harus ditanggung secara bersama-sama oleh semua mitra yang terlibat. Nah, dalam merealisasikan komitmen, pengambilan keputusan antara kerja sama pihak pemerintah dan swasta ini harus sesuai dengan prosedur yang jelas, dan juga pendekatan yang lugas, serta mereka ini harus menjalin koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan di berbagai lembaga dan di tingkat pemerintahan. Kemudian yang keempat itu ada manajemen peran serta masyarakat. Nah, masyarakat itu dapat berperan serta dalam program pembangunan. Maksudnya di sini tuh bukan hanya berupa bantuan pendanaan saja, namun lebih kepada keterlibatan masyarakat pada setiap tahap pembangunannya. Seperti sektor non pemerintah dan non komersial, yakni organisasi dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serta lembaga kemasyarakatan atau CBO dapat lebih diperankan lagi secara efektif. Nah, di sini ada peranan manajemen infrastruktur dalam meningkatkan keunggulan bersaing organisasi. Nah, dalam mengelola infrastruktur organisasi, sumber daya manusia profesional mendesain dan menghasilkan sumber daya manusia proses yang meliputi itu staffing, training, appraising, rewarding, promoting, dan mengelola aliran tenaga kerja dalam organisasi. Nah, sumber daya manusia yang ada itu harus mampu menjamin bahwa proses organisasi itu telah didesain secara efisien. Peran ini tuh dimainkan untuk melakukan perubahan atau perpindahan dalam fokus strategi. Nah, kesuksesan ini secara terus-menerus akan menambah nilai bagi perusahaan. Dalam memanajemen infrastruktur itu sumber daya manusia itu profesional membuat infrastruktur melalui pengujian dan pengembangan dengan sumber daya manusia proses dan sumber daya manusia itu sebagai proses. Nah, sebagai contoh semisal perusahaan hotel yang memilih pekerja yang rajin melalui pengembangan, staffing, dan proses pengukuran. Ketika dilakukan pengadaan fasilitas baru, perusahaan otomatis kan secara temporer melakukan realokasi pekerja ke dalam fasilitas baru tersebut dengan keterampilan yang dibutuhkan. Kemudian ada outcome atau dampak dari peran infrastruktur
dalam efisiensi dalam administrasi. Sumber daya profesional itu mencapai efisiensi administrasi dalam 2 cara. Yang pertama yaitu mereka menjamin efisiensi sumber daya itu melalui proses. Cara yang kedua, sumber daya pelaksana bisa mendorong secara keseluruhan efisiensi usaha dengan menyewa, melatih, dan menggaji manajer yang dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan dengan efisiensi administrasi. Dengan manajemen infrastruktur akan melahirkan ahli-ahli administrasi yang berdampak pada penekanan biaya, peningkatan efisiensi, dan secara terus-menerus memperoleh cara baru yang lebih baik atau yang biasa kita sebut dengan proses inovasi. Jadi kesimpulan dari video ini, dari materi ini, yaitu dalam menghadapi perkembangan organisasi ke depan itu kita membutuhkan manajemen infrastruktur yang baik, di mana ketersediaan infrastruktur yang baik akan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang baik pula. Dengan infrastruktur yang baik, maka produktivitas dan kinerja masyarakat pun akan semakin meningkat. Maka dari itu manajemen infrastruktur ini tuh sangat diperlukan ya, karena dia dapat menunjang keberlangsungan masyarakat dan juga dapat menjawab tantangan-tantangan dari berbagai macam masalah-masalah infrastruktur. Sedikit lagi membahas mengenai manajemen infrastruktur, yaitu dengan keberadaan manajemen infrastruktur ini tuh diharapkan bahwa infrastruktur publik itu dapat dikelola dengan baik yang tujuannya untuk kepentingan publik. Nah, dalam manajemen infrastruktur ini juga banyak masalah-masalah dan kemudian banyak juga tantangan-tantangan yang dihadapi, sehingga manajemen infrastruktur ini tuh sangat berperan penting. Pengelolaannya pun harus berlandaskan aspek jangka panjang dan juga sustainable untuk generasi mendatang. Oleh karena itu manajemen infrastruktur itu dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak bisa terlepas dari itu. Selain itu juga pada manajemen infrastruktur ini tuh sumber daya manusia itu sangat diperlukan untuk yang mempunyai kemampuan intelektual yang sering juga disebut sebagai intelektual kapital, karena posisi inilah maka sumber daya manusia itu mempunyai peran penting sebagai sumber nilai dari perusahaan itu sendiri. Mungkin ada sedikit tambahan tadi yang kurang, yaitu konsep strategi perencanaan dari infrastruktur, yaitu ada strategi planning dan juga ada implementation planning, yaitu ada policy planning, ada program planning, ada master planning, dan juga ada action planning. Selain itu ada juga preliminary design planning dan juga ada final design. Mungkin itu saja yang saya bisa tampilkan dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang ada pada video ini. Semoga video ini dapat menjadi patokan dan juga dapat membuka wawasan sedikit mungkin. Maka dari itu saya butuhkan kritik dan saran dari penonton video ini. Jika misalnya ada kesalahan kata yang saya ucapkan, atau mungkin ada salah satu materi
materi-materi yang saya bawakan itu mungkin ada yang salah atau mungkin ada yang kurang, saya mohon maaf. Mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.